Pagi itu dimulai seperti ribuan pagi lainnya. Aroma kopi giling yang pekat menyambut kesadaran Alisa, menariknya dari sisa-sisa mimpi. Itu adalah ritual mereka. Ryan, suaminya, akan selalu bangun 15 menit lebih dulu, menyeduh kopi dengan alat French press tua peninggalan ayahnya, lalu membawakan secangkir untuk Alisa yang masih setengah terlelap di ranjang. Itu adalah salah satu dari puluhan detail kecil yang membangun fondasi pernikahan mereka yang, di mata Alisa, nyaris sempurna. Surga kecil di sebuah apartemen 2 kamar yang cicilannya hampir lunas. Pagi, sayang. Suara Ryan serak dan hangat, persis seperti kopi di tangannya. Ia meletakkan cangkir porselen putih itu di nakas. Hari ini jadwalnya padat. Ada pertemuan dengan klien besar dari Surabaya. Alisa menggeliat, menarik selimut hingga ke dagu sambil tersenyum. Klien yang sama dengan yang minggu lalu? Tanyanya. Suaranya masih teredam bantal. Ryan mengangguk. Sudah rapi dengan kemeja biru laut yang disetrika licin. Iya. Finalisasi proyek. Doakan berhasil. Ya. Kalau ini gol. Bonus akhir tahun kita bisa buat nambahin DP rumah. Kata itu seperti sihir. Setiap kali disebut, dada Alisa terasa hangat. Di dinding kamar mereka, tertempel sebuah brosur properti. Sebuah rumah mungil di pinggir kota dengan halaman belakang yang cukup untuk menanam pohon Kamboja. Itu mimpi mereka. Rumah pertama. Tempat anak-anak mereka akan berlari nanti. Setiap sen yang mereka hasilkan, setiap lembur yang mereka jalani, semuanya bermuara pada gambar di brosur itu. Alisa, dengan latar belakangnya di bidang keuangan, adalah manajer proyek untuk mimpi itu. Ia punya spreadsheet khusus, lengkap dengan grafik dan proyeksi. Setiap rupiah tercatat, setiap pengeluaran terencana. Ryan selalu tertawa melihat ketelitiannya. Kamu bukan cuma istri, tapi juga menteri keuanganku, guraunya. Alisa hanya tersenyum bangga. Ia suka memegang kendali, terutama untuk masa depan mereka. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ada retakan-retakan halus yang mulai muncul di permukaan surga kecil mereka. Begitu tipis, nyaris tak terlihat, tetapi Alisa, dengan matanya yang terlatih untuk melihat anomali dalam angka, mulai merasakannya. Getarannya terasa seperti dengung nyamuk di tengah malam. Mengganggu, tapi selalu ia tepis. Dimulai dari lembur Ryan yang semakin sering. Dulu, Ryan paling anti membawa pekerjaan ke rumah. Kantor ya kantor, rumah ya rumah, katanya. Tapi sekarang, alasan, proyek baru, menjadi lagu wajib hampir setiap malam. Ia pulang saat Alisa sudah hampir tertidur, dengan aroma rokok yang lebih pekat dari biasanya, padahal ia mengaku sedang mencoba berhenti. Saat Alisa bertanya detail tentang proyek itu, jawaban Ryan selalu samar. Ah, rumit, sayang, kamu nggak akan ngerti juga. Isinya data dan strategi pemasaran yang membosankan. Alisa, yang ingin menjadi istri suportif, hanya mengangguk dan memijat pundaknya yang tegang. Lalu ada ponselnya. Benda persegi itu seolah menjadi perpanjangan tangan Ryan, sekaligus benteng yang tak bisa Alisa tembus. Dulu, mereka tidak pernah punya rahasia. Ponsel bisa tergeletak di mana saja, saling pinjam charger, bahkan menjawab telepon jika salah satunya sedang di kamar mandi. Sekarang, ponsel itu selalu dalam mode senyap, layarnya menghadap ke bawah, dan selalu ikut kemanapun Ryan pergi, bahkan ke toilet. Beberapa kali Alisa tak sengaja melihat Ryan cepat-cepat membalik layar saat ia mendekat. Saat ditanya, Ryan hanya tertawa canggung. Grup kantor, isinya gosip semua. Gak enak kalau kamu baca. Lagi-lagi, Alisa memilih untuk percaya. Kecurigaan adalah racun, dan ia tidak mau meracuni surga kecilnya. Retakan paling nyata muncul dalam bentuk angka. Di laporan kartu kredit gabungan bulan lalu,
Ada beberapa transaksi yang mengernyitkan dahi Alisa. Sebuah makan malam di restoran Italia mahal di pusat kota pada hari Selasa. Padahal malam itu Rian mengaku makan nasi bungkus di kantor sambil menyelesaikan laporan. Ada juga tagihan dari sebuah kafe di daerah selatan Jakarta pada jam makan siang. Padahal kantor Rian ada di utara. Malam itu, dengan secangkir teh hangat di tangan, Alisa mencoba menanyakannya dengan nada paling santai yang bisa ia kumpulkan. Rian, ini kita makan di La Dolce Vita. Kapan, ya? Aku kok lupa. Tanyanya sambil menunjuk laporan di tabletnya. Rian yang sedang menonton televisi sedikit terkejut. Ia melirik layar tablet. Matanya menyipit sejenak sebelum senyumnya terkembang. Oh, itu. Astaga. Aku lupa cerita. Itu sama klien dari Surabaya. Liz. Orangnya ribet banget. Maunya dijamu di tempat mewah. Pakai uang kantor kok. Nanti aku reimburse. Jawaban yang logis. Terlalu logis. Kafe yang ini juga? Alisa menunjuk transaksi lainnya. Iya. Itu juga sama dia. Meeting lanjutan besoknya. Kamu tahu kan? Demi proyek besar. Demi rumah Kamboja kita. Rian mengedipkan mata. Mencoba mencairkan suasana. Ia merangkul Alisa dan mengecup keningnya. Jangan khawatir. Menteri Keuanganku. Semuanya terkendali. Alisa menyandarkan kepalanya di bahu Rian. Tapi hatinya tidak sepenuhnya tenang. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Sebuah not yang sumbang dalam orkestra pernikahan mereka. Namun, kehangatan pelukan Rian dan bisikan tentang rumah impian mereka cukup kuat untuk meredam kegelisahan itu. Ia kembali menepis dengung nyamuk di kepalanya. Puncaknya adalah ketika Rian mulai berbicara tentang teman lama yang sedang butuh bantuan. Namanya Sinta. Rian bilang, Sinta adalah teman kuliahnya dulu yang kini sedang menghadapi masalah keluarga yang pelik. Ayahnya sakit keras dan adiknya butuh biaya untuk menyelesaikan kuliah. Aku kasihan sekali sama dia. Liz. Dia berjuang sendirian. Kata Rian suatu malam saat mereka sedang makan malam. Alisa, yang pada dasarnya berhati lembut, tentu saja ikut prihatin. Kalau kita bisa bantu, ya bantu saja. Mas, nggak apa-apa. Jawabnya tulus. Beberapa hari kemudian, Rian berkata ia sudah mentransfer sejumlah uang pada Sinta. Tidak banyak, kok. Sekadar untuk meringankan bebannya. Aku pakai uang pribadiku. Alisa mengangguk setuju. Berbuat baik adalah hal yang selalu mereka dukung bersama. Namun, nama Sinta itu mulai disebut lebih sering. Kadang Rian bilang harus menemani Sinta ke rumah sakit untuk urusan ayahnya. Kadang Rian bilang Sinta menelepon sambil menangis karena masalah keluarga. Rian melukiskan dirinya sebagai pahlawan. Seorang teman baik yang sigap membantu di saat sulit. Alisa tidak pernah bertemu Sinta. Setiap kali ia menawarkan diri untuk ikut menjenguk atau sekadar berkenalan, Rian selalu menolak dengan halus. Jangan, sayang. Situasinya sedang tidak enak. Keluarganya lagi kacau. Nanti kamu malah nggak nyaman. Alisa pun menurut. Ia sibuk dengan pekerjaannya. Sibuk dengan rencana rumah mereka. Ia membiarkan Rian menjadi pahlawan untuk temannya itu, tanpa tahu bahwa sang pahlawan sedang menggunakan dana dari kas kerajaan mereka untuk membangun istana di negeri lain. Ia memilih untuk percaya, karena ketidakpercayaan akan meruntuhkan surga yang telah susah payah mereka bangun. Ia tidur setiap malam di samping suaminya, tidak menyadari bahwa separuh dari diri pria itu sudah lama pergi, berkelana dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Retakan itu ada di sana, di bawah permukaan, menunggu satu guncangan kecil untuk membelah segalanya menjadi dua. Dan guncangan itu akan datang, lebih cepat dan lebih keras dari yang pernah ia bayangkan. Rabu pagi, dunia di luar jendela apartemen mereka basah oleh sisa hujan semalam. Udara terasa bersih dan sejuk.
Alisa duduk di meja makan kecil mereka, ditemani secangkir kopi kedua dan laptop yang menyala. Ini adalah ritual paginya setelah Rian berangkat kerja, memeriksa email, membayar tagihan, dan memperbarui spreadsheet keramat mereka, proyek rumah Kamboja. Rian baru saja pergi dengan kecupan tergesa di pipi dan janji akan pulang lebih awal malam ini. Tidak ada lembur, janji, katanya. Alisa tersenyum, merasakan secercah harapan bahwa ritme mereka yang ganjil akan segera kembali normal. Ia membuka folder tagihan di emailnya. Tagihan listrik, air, internet, kartu kredit. Semuanya rutin. Ia memproses satu persatu dengan efisien. Jarinya bergerak lincah di atas keyboard, memindahkan angka-angka dari tagihan ke dalam kolom-kolom spreadsheet. Dana darurat, aman. Tabungan DP rumah, bertambah sesuai target. Investasi, menunjukkan grafik hijau. Semuanya tampak sempurna, terkendali. Sebuah ilusi yang sebentar lagi akan hancur berkeping-keping. Saat hendak menutup aplikasi email, sebuah notifikasi baru muncul di sudut layar. Pengirimnya tidak ia kenal. Mawar Catering Wedding Organizer. Subjeknya tertulis dengan jelas, tanpa basa-basi. Info pelunasan DP pernikahan Dinas Arya. Alicia mengerutkan kening. Dina? Arya? Ia tidak punya teman atau kerabat dengan nama itu yang akan menikah. Mungkin email salah alamat, pikirnya. Spam yang lolos dari filter. Tangannya sudah hampir menekan tombol, hapus. Tapi rasa penasarannya, sifat alaminya yang teliti, menahannya. Ia adalah orang yang selalu memastikan semuanya beres. Email nyasar seperti ini terasa seperti benang lepas di kain yang rapi. Ia harus membereskannya. Ia mengklik email itu. Dunianya berhenti berputar. Tubuh email itu sederhana. Sebuah pengantar singkat yang ditujukan kepada Bapak Rian. Diikuti lampiran berkas PDF. Dengan hormat. Bersama ini kami kirimkan tagihan untuk pelunasan uang muka, DP, paket catering pernikahan Ananda Dinas Arya sebesar 50%. Jantung Alisa mulai berdetak lebih cepat. Bunyinya menggema di telinganya. Bapak Rian. Suaminya. Tapi kenapa? Mungkin Rian menjadi panitia pernikahan teman kantornya? Mungkin ia hanya membantu mengurus? Otaknya mencoba merangkai 1001 alasan logis, berpegangan pada sisa-sisa kepercayaan yang ia miliki. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka lampiran PDF itu. Di sana, di atas kertas digital dengan kop surat, Mawar Catering, terpampang semua detailnya. Nama kedua mempelai, Dina Anindita dan Arya Pratama. Tanggal acara, 3 bulan dari sekarang. Lokasi, sebuah gedung serbaguna di Bekasi. Dan rincian paket, buffet untuk 800 orang, beberapa gubukan makanan, dekorasi pelaminan, dan bonus kue pengantin. Di bagian bawah, tertera total biaya uang muka yang harus dilunasi. Angkanya membuat Alisa mual. 25 juta rupiah. Persis sejumlah bonus dari proyek Alisa bulan lalu yang langsung ia masukkan ke tabungan rumah. Dan yang paling menghancurkan, di kolom penanggung jawab acara, tertulis nama Rian Adriansyah dengan nomor ponsel suaminya di bawahnya. Email ini bukan salah alamat. Ini ditujukan untuk Rian, tapi entah bagaimana bisa masuk ke email bersama mereka. Sebuah alamat email yang mereka buat saat awal menikah untuk urusan rumah tangga. Mungkin Rian salah mengetik alamat email saat mendaftar. Sebuah kesalahan kecil yang membuka gerbang neraka. Napas Alisa menjadi dangkal dan cepat. Siapa Dina? Siapa Arya? Kenapa suaminya menjadi penanggung jawab pernikahan orang asing dan membayarnya dengan uang yang seharusnya menjadi batu bata untuk rumah impian mereka? Jemarinya yang dingin bergerak kaku di atas touchpad. Ia membuka tab baru dan mengetik, Dina Anindita, di kolom pencarian media sosial. Puluhan profil muncul.
Ia menambahkan kata, Bekasi, untuk mempersempit pencarian. Dan di sana ia menemukannya. Sebuah akun Instagram yang tidak dikunci. Foto profilnya adalah seorang gadis muda berwajah ceria, tersenyum di samping seorang pria yang mungkin adalah Arya. Alisa mengklik profil itu. Ia menggulir ke bawah, melewati foto-foto liburan, foto wisuda, foto makan-makan bersama teman. Ia seperti seorang penyusup, mengintip kehidupan orang asing yang tiba-tiba berkelindan dengan kehidupannya sendiri. Dan kemudian, ia menemukannya. Sebuah foto keluarga yang diunggah sekitar sebulan yang lalu. Dina dan Arya diapit oleh orang tua mereka. Di samping Dina, berdiri seorang perempuan lain yang lebih tua, merangkul bahunya dengan akrab. Perempuan itu tersenyum ke kamera. Alisa mengenali senyum itu. Perutnya terasa seperti diremas dengan kejam. Ia memperbesar foto itu. Matanya terpaku pada wajah perempuan itu. Tidak salah lagi. Itu adalah wajah yang pernah Rian tunjukkan padanya dari layar ponsel. Ini loh, Sinta. Temanku yang sedang kesusahan itu. Sinta. Dina adalah adik Sinta. Seketika, semua kepingan puzzle yang berserakan di benaknya menyatu dengan bunyi klik yang memekakan telinga. Lembur yang tak berkesudahan. Ponsel yang selalu disembunyikan. Makan malam mahal yang katanya dengan klien. Bantuan untuk teman lama. Semuanya adalah kebohongan. Sebuah bangunan dusta yang megah dan terstruktur. Dan ia selama ini hidup di ruang tamunya tanpa menyadari dindingnya terbuat dari kardus. Rian tidak sedang membantu seorang teman. Ia sedang membiayai pernikahan adik dari selingkuhannya. Rasa sakit yang tajam dan membutakan menusuk dada Alisa. Ia ingin berteriak, melempar laptopnya ke dinding, menangis hingga kehabisan napas. Tapi tidak. Sesuatu yang lain mengambil alih. Sesuatu yang dingin, hening, dan sangat fokus. Kesedihan dan kekecewaan itu bermetamorfosis menjadi amarah beku. Manajer keuangan dalam dirinya mengambil alih kemudi dari sang istri yang patah hati. Jika ini adalah sebuah krisis, maka ia akan menanganinya seperti krisis keuangan. Audit, amankan aset, lalu likuidasi. Ia tidak berhenti di situ. Penemuan ini hanyalah puncak dari gunung es. Ia harus tahu sedalam apa lubang yang telah digali Rian di belakangnya. Ia masuk ke aplikasi internet banking rekening bersama mereka. Ia tidak perlu lagi mencari anomali. Sekarang ia tahu apa yang harus dicari. Ia mengetik nama, Mawar Catering, di riwayat transaksi. Muncul sebuah transfer sebesar 10 juta rupiah 2 minggu lalu. Sebagai DP pertama. Keterangannya, biaya renovasi. Sebuah kebohongan terang-terangan. Ia menelusuri lebih jauh. Ada transfer ke Cahaya Sanggar Rias, Melati Invitation, Abadi Jaya Tenda. Semua nama vendor yang berhubungan dengan pernikahan. Totalnya, jika dijumlahkan, mencapai hampir 50 juta rupiah dalam 2 bulan terakhir. Uang yang Rian ambil diam-diam dari tabungan bersama mereka, dari fondasi rumah Kamboja mereka. Setiap transfer adalah sebuah pengkhianatan. Kemudian, ia teringat sesuatu. Rian pernah memintanya menginstal aplikasi e-wallet di ponselnya, menghubungkannya dengan kartu kredit bersama mereka untuk kemudahan pembayaran. Alisa, yang tidak terlalu suka dengan sistem itu, menurut saja. Sekarang, ia membuka aplikasi itu dari laptopnya. Riwayat transaksinya adalah sebuah diari rahasia yang menyakitkan. Pembayaran di bioskop untuk 2 tiket film yang tidak pernah mereka tonton bersama. Tagihan di restoran Korea favorit Alisa, yang ia kunjungi bersama orang lain. Pembelian secangkir kopi di jam kerja yang lokasinya puluhan kilometer dari kantor Rian. Setiap transaksi kecil adalah bukti dari kehidupan ganda yang dijalani suaminya. Pukulan terakhir datang dari tempat yang paling tidak terduga.
Laptop yang ia gunakan adalah milik bersama. Ia membuka file Explorer. Tangannya bergerak secara naluriah. Ia mencari sesuatu, apa saja, dan ia menemukannya. Sebuah folder yang tersembunyi di dalam direktori sistem yang jarang dibuka. Namanya begitu ironis, begitu mengejek, proyek kebaikan. Dengan jantung yang terasa akan meledak, ia mengklik folder itu. Isinya adalah sebuah dunia paralel yang dibangun Ryan. Ada proposal pernikahan lengkap milik Dina dan Arya. Ada spreadsheet anggaran pernikahan. Sebuah tiruan kasar dari spreadsheet rumah impian milik Alisa. Ada daftar tamu. Dan yang paling menyakitkan, ada sebuah subfolder bernama dokumentasi. Isinya adalah foto-foto. Ryan di acara lamaran Dina dan Arya, berdiri di samping Sinta, tersenyum lebar seolah ia adalah bagian dari keluarga. Ryan sedang makan malam bersama keluarga Sinta. Ayahnya tampak sehat, tidak seperti yang Ryan ceritakan. Ryan merangkul Sinta dengan mesra di sebuah acara keluarga. Tatapannya penuh kelembutan yang dulu hanya untuk Alisa. Ia tampak bahagia. Ia tampak seperti di rumah. Alisa menutup laptopnya perlahan. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin dan luas. Surga kecilnya bukan retak lagi. Surga itu sudah runtuh, menimpanya, dan ia terkubur di bawah reruntuhannya. Tapi ia tidak akan mati di sana. Ia akan merangkak keluar dari puing-puing itu. Ia akan membangun kembali. Sendirian. Ia menatap jam di dinding. Pukul 10 pagi. Bank sudah buka. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Operasinya akan dimulai sekarang. Tidak akan ada teriakan. Tidak akan ada drama. Hanya akan ada tindakan. Dingin, cepat, dan efisien. Seperti menutup sebuah akun yang merugi. Kehampaan yang ditinggalkan oleh pengkhianatan Ryan tidak berlangsung lama. Seperti lubang hitam, ia dengan cepat menyedot semua emosi lain, kesedihan, keterkejutan, cinta, dan mengubahnya menjadi satu energi tunggal yang padat dan dingin, tujuan. Alisa tidak lagi merasa seperti seorang istri yang dikhianati. Ia merasa seperti seorang auditor yang menemukan penipuan besar-besaran di perusahaan yang ia bantu bangun dari nol. Dan tugas seorang auditor adalah mendokumentasikan setiap sen, setiap penyimpangan, sebelum membakarnya hingga ke fondasi. Ia kembali membuka laptopnya. Layar masih menampilkan foto Ryan yang tersenyum bahagia di tengah keluarga Sinta. Alisa menatap wajah itu, wajah yang ia cium setiap pagi, dan tidak lagi merasakan kehangatan. Ia hanya melihat seorang asing, seorang penipu ulung. Dengan satu gerakan cepat, ia menutup jendela foto itu. Emosi adalah kemewahan yang tidak bisa ia miliki saat ini. Yang ia butuhkan adalah data. Ia membuka kembali spreadsheet, proyek rumah Kamboja, miliknya. Grafik berwarna-warni yang menunjukkan pertumbuhan tabungan mereka kini tampak seperti sebuah lelucon yang kejam. Ia menatapnya selama beberapa detik. Lalu dengan tenang ia mengklik File dan Save As. Ia menamai dokumen baru itu dengan nama yang klinis dan tanpa perasaan. Audit penyelewengan dana. Ia menghapus semua grafik dan proyeksi masa depan, menyisakan kolom-kolom kosong yang siap diisi dengan kebenaran yang pahit. Baris pertama. Ia mengetik tanggal transaksi, nama vendor, jumlah yang ditransfer, dan keterangan palsu yang digunakan Ryan. 15 Agustus. Mawar catering. 10 juta keterangan. Biaya renovasi apartemen. Ia menambahkan kolom kelima, kolom miliknya sendiri. Ia memberinya judul alokasi sebenarnya. Di kolom itu, ia mengetik dengan jari-jari yang mantap, uang muka catering pernikahan adik Gundik. Ia melanjutkan pekerjaannya dengan metodis. Ia menyisir kembali riwayat transaksi rekening bersama mereka selama 6 bulan terakhir. Kali ini dengan mata yang sudah terbuka lebar.
Setiap transaksi aneh yang dulu ia abaikan, kini menjadi bukti yang tak terbantahkan. Transfer sebesar 5 juta ke perorangan dengan keterangan pinjaman teman. Ia kini yakin uang itu masuk rekening Sinta. Pembayaran di toko kain di Tanah Abang yang Rian sebut untuk membeli bahan seragam tim kantornya. Kini ia tahu itu untuk seragam keluarga mempelai. Setiap kebohongan kecil terungkap, satu persatu, membentuk sebuah mozaik pengkhianatan yang jauh lebih besar dan lebih terencana dari yang ia duga. Setelah selesai dengan rekening bank, ia beralih ke riwayat e-wallet. Ini adalah jejak remah roti dari kehidupan Gandaria. Ia tidak hanya mendokumentasikan jumlahnya, tapi juga waktu dan lokasinya. Tiket bioskop untuk film romantis di hari kerja pukul 2 siang. Tagihan makan untuk 2 orang di warung soto dekat sebuah universitas tempat Sinta mungkin bekerja atau kuliah. Pembayaran parkir di sebuah rumah sakit pada hari Rian mengaku sedang rapat di luar kota. Setiap entry adalah paku kecil yang ia tancapkan di peti mati pernikahan mereka. Spreadsheet, audit, itu perlahan terisi. Angka-angka menari di layar, membentuk narasi yang brutal. Dalam 6 bulan, Rian telah menggelapkan lebih dari 70 juta rupiah dari dana bersama mereka. 70 juta. Cukup untuk membayar hampir setengah dari uang muka rumah impian mereka. Rumah dengan pohon Kamboja itu terasa semakin jauh. Sebuah fantasi dari kehidupan yang tidak pernah benar-benar ada. Pekerjaan auditnya belum selesai. Ia butuh konteks. Ia butuh kronologi. Ia kembali ke profil media sosial Sinta. Kali ini, ia tidak hanya melihat. Ia menganalisis. Ia menggulir jauh ke belakang, melewati rentang waktu 1 tahun. Ia mencari wajah suaminya. Penampakan pertama Rian di dunia Sinta. Ia menemukannya di sebuah album foto berjudul Ulang Tahun Mama. Diunggah 11 bulan yang lalu. Di salah satu foto grup, di barisan paling belakang, sedikit buram, berdirilah Rian. Ia tidak tersenyum ke kamera, melainkan sedang menatap Sinta yang berada di tengah foto, dengan ekspresi yang Alisa kenal betul. Ekspresi yang sama saat Rian pertama kali melihatnya berjalan ke arahnya di hari pernikahan mereka. Jantungnya berdenyut nyeri. Tapi ia menekan perasaan itu. Ini bukan lagi tentang sakit hati. Ini tentang fakta. Jadi, hubungan mereka sudah berjalan hampir setahun. Setahun penuh kebohongan. Setiap, aku cinta kamu, yang Rian bisikan. Setiap rencana masa depan yang mereka diskusikan, semuanya terjadi saat Rian sudah membagi hati dan dompetnya untuk orang lain. Ia melanjutkan penyelidikannya. Ia melihat siapa saja yang menyukai foto-foto Sinta, siapa yang paling sering berkomentar. Ia menemukan teman-teman dekat Sinta, dan dari sana, ia melompat ke profil mereka. Ia menemukan lebih banyak lagi. Foto-foto yang tidak diunggah Sinta di profilnya sendiri. Sebuah foto dari acara arisan, di mana Rian duduk santai di sofa ruang tamu keluarga Sinta, mengobrol akrab dengan ayah Sinta yang katanya sakit keras. Pria tua itu tampak sehat dan tertawa terbahak-bahak. Di profil lain, ia menemukan video singkat dari perayaan ulang tahun Sinta. Rian ada di sana, membawakan kue dengan lilin menyala. Sementara semua teman Sinta bernyanyi. Rian tampak begitu nyaman, begitu diterima. Ia bukan sekadar selingkuhan yang datang diam-diam. Ia adalah pacar baik hati, calon ipar idaman, sang pahlawan yang siap pasang badan untuk keluarga mereka. Alisa merasa mual. Rian tidak hanya mengkhianatinya, ia telah membangun sebuah citra, sebuah identitas palsu yang dihidupi dengan uang dan waktu yang seharusnya menjadi milik Alisa. Ia kembali ke spreadsheet-nya dan menambahkan sebuah tab baru, kronologi. Ia mulai mengisi tanggal-tanggal penting. 11 bulan lalu, pertama kali teridentifikasi di acara keluarga Sinta. 8 bulan lalu, foto liburan ke puncak bersama teman-teman Sinta, bertepatan dengan jadwal
Training kantor, Rian. 6 bulan lalu, mulai terjadi penarikan dana tidak wajar dari rekening bersama. Ia menyandingkan data itu dengan ingatannya sendiri. Malam ketika Rian mengaku lembur untuk menyelesaikan presentasi penting, ternyata itu adalah malam lamaran Dina, di mana Rian hadir sebagai perwakilan keluarga tidak resmi. Hari ketika Rian pulang dengan wajah lelah dan mengeluh tentang bosnya yang menyebalkan, ternyata itu adalah hari ketika ia seharian mengantar Sinta dan Dina mencari gedung pernikahan. Setiap keluhan, setiap alasan, setiap kebohongan kini memiliki tandingannya dalam bentuk bukti digital yang dingin dan absolut. Pencarian itu membawanya ke sebuah penemuan terakhir yang paling menyakitkan. Di salah satu komentar di foto Sinta, seorang temannya menulis, "Wah, cincinnya baru nih, C." Dari si mas pahlawannya. Alisa memperbesar foto itu. Benar saja, di jari manis Sinta, melingkar sebuah cincin emas putih dengan batu permata kecil. Cincin yang sederhana namun elegan. Alisa kemudian membuka riwayat kartu kreditnya sekali lagi. Ia mencari transaksi di toko perhiasan. Ia menemukannya. 3 bulan lalu. Sebuah transaksi sebesar 5 juta rupiah di sebuah toko emas di mal dekat kantor Rian. Alisa ingat hari itu. Rian bilang kartu kreditnya terpakai untuk mentraktir makan satu timnya karena berhasil mencapai target. Alisa menutup laptopnya. Sudah cukup. Ia sudah punya semua yang ia butuhkan. Sebuah berkas digital yang komprehensif tentang pengkhianatan suaminya. Lengkap dengan data kuantitatif, bukti foto, dan kronologi yang terperinci. Jika pernikahan mereka adalah sebuah perusahaan, Rian telah melakukan penggelapan dana dan penipuan. Dan Alisa, sebagai direktur utama sekaligus pemegang saham mayoritas, akan mengambil alih kendali penuh dan menuntut pertanggungjawaban. Ia menatap kosong ke dinding di depannya, ke arah brosur rumah mungil itu. Gambar yang dulu penuh dengan harapan, kini tampak pudar dan menyedihkan. Ia tidak akan meratapi rumah yang hilang itu. Ia akan membangun istananya sendiri. Tapi pertama-tama, ia harus memastikan penyusup di kerajaannya tidak bisa mencuri satu batu bata pun lagi. Ia berdiri, mengambil tas tangannya, dan kunci mobil. Pukul 10:15. Ban menunggunya. Udara di dalam mobil terasa pengap. Padahal pendingin udara bekerja dengan maksimal. Alisa memegang kemudi dengan kedua tangan. Buku-buku jarinya memutih. Ia tidak menyalakan radio. Keheningan terasa lebih baik, membiarkan pikirannya yang berisik berjalan tanpa gangguan. Setiap lampu merah terasa seperti jeda yang menyiksa, memberinya waktu untuk berpikir ulang. Sebuah suara kecil di kepalanya berbisik. "Apakah kamu yakin? Ini adalah akhir dari segalanya." Tapi suara lain yang lebih keras, lebih dingin, dan lebih dominan menjawab, "Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari penyelamatan." Ia memarkir mobilnya di basement bank, di tempat yang sama di mana ia dan Rian pernah duduk berjam-jam dengan petugas kredit untuk mengajukan cicilan apartemen mereka bertahun-tahun lalu. Kenangan itu terasa seperti berasal dari kehidupan orang lain. Ia merapikan blusnya, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan keluar dari mobil dengan langkah mantap. Tidak ada keraguan di matanya. Ia sedang dalam sebuah misi. Di dalam bank, suasana sejuk dan sibuk seperti biasa. Alisa mengambil nomor antrian untuk layanan pelanggan dan duduk di salah satu kursi tunggu. Ia mengeluarkan ponselnya, bukan untuk mengalihkan perhatian, tapi untuk meninjau kembali rencananya. Langkah 1. Tutup rekening bersama. Langkah 2. Blokir semua kartu kredit tambahan. Langkah 3. Hubungi pengacara. Ia sudah mencari nama sebuah firma hukum yang direkomendasikan temannya. Nomornya sudah tersimpan di kontaknya. Nomor antrian A32, kelayanan pelanggan 3. Suara dari pengeras suara itu membuyarkan konsentrasinya. Ia berdiri dan berjalan ke meja yang ditunjuk.
Seorang wanita muda dengan senyum ramah menyambutnya. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Pagi, Mbak. Saya Alisa. Katanya dengan suara yang terdengar lebih tenang dari yang ia rasakan. Saya ingin menutup rekening gabungan atas nama saya dan suami saya, Rian Adriansyah. Petugas itu sedikit terkejut, tapi senyum profesionalnya tidak goyah. Baik, Ibu Alisa. Boleh saya lihat kartu identitas dan buku tabungannya? Alisa menyerahkan dokumen yang sudah ia siapkan. Jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan tidak sabar sementara sang petugas memverifikasi datanya di komputer. Untuk penutupan rekening bersama, idealnya harus dihadiri kedua belah pihak. Bu, kata petugas itu dengan hati-hati. Saya tahu, jawab Alisa, sudah mengantisipasi hal ini. Tapi ada kondisi darurat. Suami saya kehilangan dompetnya semalam, termasuk KTP dan semua kartunya. Saya khawatir rekening ini disalahgunakan. Jadi saya ingin mengamankan dananya secepat mungkin dengan memindahkannya ke rekening pribadi saya yang baru. Itu adalah kebohongan yang rapi. Masuk akal dan tidak menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Petugas itu mengangguk paham. Oh, begitu. Saya mengerti, Bu. Untuk keamanan memang lebih baik begitu. Ia kemudian menjelaskan prosedurnya. Alisa harus mengisi beberapa formulir, menandatangani surat pernyataan, dan membuka rekening baru atas namanya sendiri. Seluruh saldo dari rekening bersama akan langsung ditransfer ke rekening baru tersebut. Alisa mengisi setiap formulir dengan tulisan tangan yang jelas dan tegas. Saat ia membubuhkan tanda tangannya di atas materai untuk surat pernyataan penutupan rekening, ia merasa seperti menandatangani akta kematian pernikahannya. Ada sedikit rasa perih, tapi lebih dominan rasa lega. Ia sedang memotong kabel terakhir yang menghubungkan keuangannya dengan kebohongan Rian. Selanjutnya, saya juga ingin memblokir permanen semua kartu kredit tambahan atas nama Rian Adriansyah yang terhubung dengan kartu utama saya. Lanjut Alisa, suaranya tetap datar. Baik, Bu. Alasannya karena dompetnya hilang juga, ya? Betul. Blokir semuanya. Saya tidak mau ada risiko. Beberapa menit kemudian, setelah serangkaian ketukan keyboard dan panggilan telepon konfirmasi internal, petugas itu tersenyum padanya. Sudah beres semua, Ibu Alisa. Rekening bersama sudah ditutup dan saldonya sudah masuk ke rekening baru Ibu. Ini buku tabungan dan kartu ATM barunya. Untuk kartu kredit tambahan juga sudah kami blokir secara permanen. Bapak Rian tidak akan bisa menggunakannya lagi. Alisa menerima kartu ATM barunya. Sepotong plastik yang terasa seperti perisai. Terima kasih banyak, Mbak, katanya. Dan untuk pertama kalinya pagi itu, ia tersenyum tulus. Ia berjalan keluar dari bank. Merasa lebih ringan 100 kilogram. Langkah pertamanya berhasil. Ia tidak langsung pulang. Ia mengemudikan mobilnya ke sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Tujuannya adalah firma hukum di lantai 7. Ia tidak membuat janji, tapi ia berharap bisa bertemu dengan salah satu pengacara untuk konsultasi awal. Keberuntungan berpihak padanya. Seorang pengacara muda bernama Ibu Ratna bersedia menemuinya. Di dalam ruangan yang penuh dengan buku-buku tebal, Alisa menceritakan semuanya. Ia tidak menangis. Ia memaparkan kasusnya seperti sedang presentasi di kantor. Ia menunjukkan spreadsheet, audit penyelewengan dana, dari ponselnya. Ia menjelaskan tentang info pernikahan, foto-foto, dan kronologi kebohongan Rian. Ibu Ratna mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Matanya menunjukkan kekaguman pada ketenangan dan persiapan Alisa. Ibu Alisa, Anda datang dengan persiapan yang sangat matang, katanya setelah Alisa selesai. Bukti yang Anda kumpulkan sangat kuat.
Penyelewengan dana bersama untuk kepentingan pihak ketiga tanpa persetujuan pasangan adalah dasar yang sangat kuat dalam pembagian harta gonogini. Kita bisa memperjuangkan agar hak ibu terlindungi secara maksimal. Percakapan selama 1 jam itu memberinya kekuatan baru. Ia tidak sendirian. Ia punya ahli di pihaknya. Ia pulang dengan membawa draft surat kuasa dan daftar dokumen yang harus ia siapkan. Gugatan cerai itu kini bukan lagi sekadar ancaman, tapi sebuah proses yang sudah mulai berjalan. Ia tiba di apartemen sebelum jam makan siang. Tempat itu terasa asing. Setiap sudut mengingatkannya pada kebohongan. Sofa tempat mereka biasa menonton TV, meja makan tempat Rian menceritakan dongeng tentang proyek kebaikan, ranjang tempat Rian tidur pula setelah seharian menjalani kehidupan gandanya. Ia tidak membuang waktu. Operasinya belum selesai. Ada satu langkah terakhir yang harus ia jalankan. Langkah yang paling personal dan paling simbolis. Ia menunggu hingga malam tiba. Rian pulang seperti yang dijanjikan, lebih awal dari biasanya. Ia membawa sebungkus martabak keju favorit Alisa. Ia tampak ceria, tidak menyadari badai yang akan segera menerpanya. Ia bersikap seperti biasa, memeluk Alisa dari belakang saat Alisa sedang pura-pura memasak di dapur. Capek, ya? Maaf ya kemarin-kemarin sibuk banget. Tidak apa-apa, jawab Alisa singkat, berusaha keras agar suaranya tidak bergetar. Malam itu, saat Rian masuk ke kamar mandi untuk bersiap-siap tidur, Alisa melihat kesempatan itu. Dompet Rian tergeletak di atas meja nakas, tempat biasa ia meletakkannya. Jantung Alisa berdebar kencang. Ini terasa salah, seperti mencuri. Tapi ia mengingatkan dirinya sendiri. Ia tidak mencuri. Ia hanya mengambil kembali apa yang sudah dicuri darinya. Keamanan dan kendali. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka dompet kulit itu. Ia mengeluarkan kartu ATM dari bank tempat gaji Rian masuk. Ia tidak bisa mengakses rekeningnya. Tapi tanpa kartu ini, Rian akan kesulitan menarik uang tunai secara cepat. Ia juga mengambil kartu kredit utama atas nama Rian sendiri. Ia tahu Rian punya cicilan di kartu itu, dan tanpa kartu fisiknya, pembayaran akan lebih merepotkan. Ia tidak mengambil uang tunai sepeser pun. Tujuannya bukan untuk membuat Rian miskin, tapi untuk melumpuhkannya. Untuk memotong semua akses mudah ke sumber daya finansial. Ia menyelipkan kartu-kartu itu ke dalam kantong tersembunyi di tas tangannya. Ia meletakkan kembali dompet itu persis seperti semula. Saat Rian keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di pinggangnya, Alisa sudah duduk di tepi ranjang, membaca buku, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia telah membangun bentengnya. Ia telah memutus semua jalur pasokan musuh. Kini, ia hanya perlu menunggu. Menunggu sampai sang pahlawan kesiangan itu sadar bahwa kerajaannya sudah runtuh dan ia terperangkap di dalamnya. Tanpa uang, tanpa kuasa. Ia hanya perlu menunggu kartu itu ditolak. Rian menyenandungkan lagu pelan sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di setir mobil. Hari ini adalah hari yang baik. Ia merasa seperti seorang jenderal yang akan memenangkan pertempuran terakhirnya. Beberapa menit yang lalu, Sinta meneleponnya dengan suara manja, mengingatkannya tentang cicilan terakhir kalung emas untuk hadiah pernikahan Dina. Semua vendor udah lunaskan, Mas. Tinggal kalungnya aja nih. Biar lengkap pas hari H nanti, kata Sinta. Tenang aja, sayang. Semua beres. Aku pahlawanmu, kan? Jawab Rian dengan percaya diri, dan ia bisa mendengar tawa kecil Sinta di seberang telepon sebelum sambungan terputus. Pahlawan. Ia menyukai sebutan itu. Di kantor, ia hanyalah seorang manajer tingkat menengah. Di rumah, ia adalah suami yang harus mengikuti spreadsheet ketat buatan Alisa. Tapi bersama Sinta dan keluarganya, ia adalah seseorang. Ia adalah penyelamat, sang dermawan yang murah hati, pria mapan yang bisa diandalkan.
Perasaan itu memabukkan. Lebih nikmat dari bonus akhir tahun manapun. Ia rela membayar mahal untuk perasaan itu. Atau lebih tepatnya, ia rela menggunakan uang bersama Alisa untuk membayarnya. Ia memarkir mobilnya di depan sebuah mal mewah dan berjalan santai menuju toko perhiasan langganannya. Pramuniaga yang sudah familiar dengannya langsung menyapa ramah. "Selamat siang, Pak Rian. Mau ambil kalungnya?" "Iya, Mbak. Mau dilunasi hari ini," kata Rian sambil tersenyum lebar. Ia sudah membayangkan wajah bahagia Dina saat menerima kotak perhiasan itu, dan tatapan bangga Sinta yang ditujukan padanya. Sang pramuniaga meletakkan sebuah kotak bludru merah di atas etalase kaca. Kalung emas putih dengan liontin mungil berkilauan di bawah cahaya lampu. Sempurna. Total pelunasannya sisa 15 juta rupiah, Pak, kata pramuniaga itu. Oke. Rian mengeluarkan dompetnya dan menyodorkan kartu kredit bersama, kartu andalannya untuk transaksi besar. Pramuniaga itu mengambil kartu tersebut, menggeseknya di mesin, dan menunggu. Beberapa detik kemudian, keningnya berkerut. Ia menggeseknya sekali lagi. "Maaf, Pak. Kartunya ditolak." Rian tertawa kecil. "Ah, mungkin sinyalnya jelek. Coba lagi, Mbak." Dicoba lagi. Hasilnya sama. Transaction declined. Senyum di wajah Rian mulai luntur. Sedikit rasa jengkel mulai muncul. "Kok bisa ya? Coba pakai yang ini deh." Ia menyodorkan kartu kredit utamanya, yang dari bank gajinya sendiri. Kartu kedua digesek. Dan lagi-lagi, penolakan. Wajah Rian mulai memanas. Rasa malu menjalari lehernya. Pramuniaga itu menatapnya dengan campuran kasihan dan curiga. "Maaf, Pak. Yang ini juga tidak bisa." "Nggak mungkin," desis Rian, lebih pada dirinya sendiri. Ia melirik isi dompetnya. Uang tunainya tidak cukup. Ia butuh solusi cepat. Oke. Saya tarik tunai saja. Di mana ATM terdekat?" Dengan langkah cepat yang syarat akan kekesalan, ia menuju pusat ATM. Ia memasukkan kartu ATM gajinya, mengetik PIN, dan memilih menu penarikan tunai. Layar mesin itu berkedip sejenak sebelum menampilkan pesan yang mengerikan. "Transaksi tidak dapat diproses. Silakan hubungi bank Anda." Kepanikan mulai merayapinya. Ini tidak masuk akal. Ia mencoba kartu itu di mesin ATM dari bank lain. Hasilnya sama. Seolah-olah semua akses keuangannya tiba-tiba diputus dari pusat kendali. Ia bersandar di dinding. Napasnya sedikit terengah. Wajah Sinta, pramuniaga, dan semua rencananya berkelebat di kepalanya. Ia akan kehilangan muka. Dengan tangan yang mulai berkeringat, ia menelepon call center bank kartu kreditnya. Setelah melewati menu otomatis yang membosankan, ia akhirnya terhubung dengan seorang operator. Jawabannya singkat dan membingungkan. "Mohon maaf, Bapak Rian. Untuk kartu kredit gabungan, telah diblokir secara permanen atas permintaan pemegang kartu utama. Untuk kartu pribadi Bapak, terdeteksi ada laporan kehilangan sehingga kami blokir sementara untuk keamanan." Laporan kehilangan? Pemegang kartu utama? Alisa. Amarah seketika menggantikan kepanikan. Apa yang telah dilakukan Alisa? Apa dia sudah gila? Memblokir semua kartu tanpa memberitahunya? Ia menekan nomor ponsel Alisa dengan kasar. Nada sambung terasa begitu lama. "Halo?" Suara Alisa di seberang terdengar tenang. Terlalu tenang. "Lis, kamu di mana? Kamu apakan semua kartuku? Kenapa diblokir semua?" "Aku lagi di mal, mau bayar barang. Malu-maluin tahu nggak?" Semprot Rian tanpa jeda. Suaranya naik beberapa oktav. Keheningan sejenak di ujung sana, sebelum Alisa menjawab dengan nada dingin yang menusuk. "Pulang sekarang."
Kita perlu bicara. Klik. Sambungan terputus. Rian menatap layar ponselnya dengan tidak percaya. Alisa tidak pernah menutup telepon seperti itu. Nada suaranya, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuatnya merinding. Selama perjalanan pulang, otaknya bekerja keras. Berbagai skenario berputar di kepalanya. Mungkinkah Alisa tahu? Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana caranya? Ia selalu berhati-hati. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Mungkin Alisa panik karena melihat transaksi besar dan langsung memblokirnya. Ya, pasti begitu. Alisa terlalu posesif dengan keuangan mereka. Rian membangun narasi itu di kepalanya. Memupuk amarahnya sebagai mekanisme pertahanan. Ia akan memarahi Alisa habis-habisan karena sudah bertindak lancang dan membuatnya malu. Ia membuka pintu apartemen dengan kasar, siap untuk meluapkan emosinya. "Lis, apa-apaan sih kamu?" Kata-katanya mati di tenggorokan. Pemandangan di ruang makan membuatnya membeku. Suasana di dalam apartemen itu hening dan dingin. Alisa duduk tegak di salah satu kursi, menatap lurus ke arahnya. Wajahnya tanpa ekspresi, seperti patung pualam. Meja makan di depan mereka, yang biasanya dihiasi piring dan makanan hangat, kini bersih. Di atas permukaan kayu yang mengkilap, tertata rapi beberapa lembar kertas. Seperti ruang interogasi. Jantung Rian berdebar kencang. Ia mengenali kertas-kertas itu bahkan dari ambang pintu. Kop surat, mawar catering, di lembar teratas. Lalu ada lembaran lain yang tampak seperti laporan rekening koran, dengan beberapa baris yang ditandai stabilo kuning. Dan di tengah-tengah semua itu, tergeletak sebuah foto berukuran A4, dicetak dengan kualitas tinggi. Foto dirinya yang sedang tersenyum, merangkul Sinta di acara lamaran Dina. Ia tertangkap. Semua amarah yang sudah ia siapkan menguap begitu saja, digantikan oleh rasa takut yang dingin. Topengnya, persona suami baik hati dan pahlawan dermawan, telah direnggut paksa, meninggalkan wajahnya yang telanjang sebagai seorang pembohong dan penipu. "Duduk, Rian," kata Alisa. Suaranya tidak berteriak, tidak histeris. Suara itu datar, tanpa emosi, dan justru itu yang membuatnya terdengar sangat menakutkan. Rian berjalan gontai ke meja makan dan duduk di seberangnya. Rasanya seperti seorang terdakwa yang akan mendengar vonisnya. "Ada beberapa anomali dalam laporan keuangan kita 6 bulan terakhir," Alisa memulai, nadanya seperti sedang rapat di kantor. Ia menunjuk invoice catering. Misalnya yang ini. Invoice pernikahan atas nama Dina Anindita. Adik dari Sinta Anindita. Teman lama yang kamu bilang sedang kesusahan itu. Bisakah kamu jelaskan kenapa kamu yang menjadi penanggung jawab dan membayarnya dengan dana renovasi dari rekening kita? Rian menelan ludah. Mulutnya terasa kering. "Lis, ini nggak seperti yang kamu pikirkan." "Oh, ya?" Alisa mengangkat alisnya sedikit. "Kalau begitu, tolong bantu aku memikirkannya dengan benar. Mungkin kita bisa mulai dari sini." Ia menggeser lembaran rekening koran. "Ini ada transfer ke Cahaya Sanggar Rias, Melati Invitation. Totalnya hampir 50 juta. Keterangan yang kamu tulis, investasi reksadana. Sejak kapan vendor pernikahan beralih profesi menjadi manajer investasi?" Setiap kata Alisa adalah sebuah pukulan telak. Rian mencoba mencari celah untuk membela diri. "Aku cuma bantu mereka. Lis, kasihan. Mereka nggak punya siapa-siapa lagi. Ayahnya sakit. Mereka butuh biaya." "Ayahnya sakit?" Alisa memotong dengan cepat. Ia menggeser foto di tengah meja. Pria di sebelah Sinta ini, yang sedang tertawa sambil memegang rokok. Ini ayahnya, kan? Dia terlihat cukup sehat untuk seorang yang sakit keras.
Skakmat. Rian tidak bisa berkata-kata. Ia menatap foto itu. Foto yang menjadi bukti kebahagiaan palsunya, yang kini menjadi bukti kejatuhannya. Melihat Rian terdiam, Alisa melanjutkan serangannya yang tanpa ampun. Kamu tidak sedang membantu, Rian. Kamu sedang membangun kehidupan lain. Kehidupan di mana kamu bisa menjadi pahlawan. Pahlawan yang dibiayai oleh kerja kerasku, oleh mimpi-mimpi kita. Putus asa, Rian mencoba taktik terakhir, menyalahkan keadaan, menyalahkan Alisa. Kamu selalu sibuk sama kerjaanmu. Sama spreadsheet MU. Kita jarang ngobrol. Aku kesepian, Liz. Alisa tertawa. Sebuah tawa kecil yang kering dan tanpa humor. Kesepian? Jadi, obat untuk kesepian adalah dengan mencuri uang istrimu untuk membelikan cincin untuk perempuan lain. Ia menunjuk sebuah baris transaksi di laporan kartu kredit. Toko perhiasan. 3 bulan lalu. Kamu bilang untuk traktir tim kantor. Tim kantormu sekarang pakai cincin emas putih. Rian? Semua jalur pelarian telah ditutup. Semua alasan telah dipatahkan. Rian terduduk lemas di kursinya. Topengnya telah hancur berkeping-keping, memperlihatkan wajah aslinya yang menyedihkan. Ia bukan seorang pahlawan. Ia hanyalah seorang pengecut yang serakah. Dan di seberang meja, istrinya menatapnya bukan lagi dengan cinta atau kekecewaan, melainkan dengan tatapan seorang hakim yang siap menjatuhkan palu. Keheningan yang menyelimuti meja makan itu terasa berat dan menyesakkan. Rian menundukkan kepalanya, menghindari tatapan mata Alisa yang terasa seperti menembus hingga ke tulang. Semua pembelaan dirinya hancur lebur di hadapan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Dalam keputusasaannya, ia beralih ke strategi yang paling rendah, memohon. Oke, aku salah. Aku ngaku salah. Katanya dengan suara bergetar, mencoba meraih tangan Alisa di atas meja, tapi Alisa menarik tangannya lebih dulu. Aku minta maaf, Liz. Aku benar-benar minta maaf. Aku hilaf. Tapi tolong kali ini saja. Buka blokirnya. Setidaknya untuk hari ini. Aku harus bayar kalung itu. Aku janji setelah ini aku akan berubah. Aku akan putuskan dia. Tapi jangan buat aku malu di depan mereka. Liz, tolong. Permohonannya terdengar begitu menyedihkan. Dan dalam permohonan itu, Alisa mendengar kebenaran yang paling mengerikan. Rian tidak menyesali perselingkuhannya. Ia tidak menyesal telah mengkhianati kepercayaan dan mencuri uangnya. Ia hanya menyesal karena tertangkap. Ia hanya takut kehilangan muka di depan selingkuhan dan keluarganya. Prioritasnya masih mereka, bukan Alisa. Kesadaran itu menjadi percikan terakhir yang membakar habis sisa-sisa perasaan Alisa pada pria di hadapannya. Ia menatap Rian dengan ketenangan yang mematikan. Malu? Alisa mengulang kata itu dengan nada pelan dan berbahaya. Kamu bicara tentang rasa malu? Di mana rasamu saat kamu mentransfer uang sekolah anak kita nanti ke rekening vendor catering? Di mana rasamu saat kamu menggunakan bonus kerjaku untuk membeli cincin untuk jari perempuan lain? Di mana rasamu setiap malam kamu pulang ke rumah, tidur di ranjang yang sama denganku, setelah seharian membangun istana untuk gundikmu? Rian tergagap, tidak mampu menjawab. Masalahmu dengan Sinta, masalahmu dengan cicilan kalung, masalahmu dengan rasa malumu. Alisa mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Suaranya tajam seperti belati. Bukan lagi urusanku. Bantuanmu sudah selesai, Rian. Karena sumber danamu sudah saya tutup. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Dengar baik-baik. Lanjutnya, aku ini istrimu. Partner hidup yang seharusnya berjalan di sampingmu. Membangun masa depan bersama. Aku bukan mesin ATM MU yang bisa kamu gesek kapan saja untuk membiayai kehidupan gandamu dan memuaskan egomu menjadi pahlawan.
Setiap kata adalah sebuah vonis. Rian menatapnya dengan putus asa, menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan akses keuangannya, tetapi juga semua sisa rasa hormat dari wanita yang pernah memujanya. Liz, jangan begini, kita bisa perbaiki ini. Tidak, potong Alisa dengan tegas. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Karena kamu tidak merusaknya. Kamu menghancurkannya. Kamu membakarnya sampai jadi abu. Ia kemudian meraih sebuah map coklat yang sejak tadi tergeletak di kursi sebelahnya. Ia mendorong map itu ke seberang meja hingga berhenti tepat di depan Rian. Dan ini. Rian menatap map itu dengan nanar. Ia tidak perlu membukanya untuk tahu isinya. Ini adalah info terakhir dariku untukmu, kata Alisa. Suaranya tanpa getar sedikit pun. Anggap saja ini tagihan untuk semua kebohonganmu selama setahun terakhir. Pengacaraku akan segera menghubungimu. Gugatan cerai. Kata-kata itu melayang di udara. Final dan tak terbantahkan. Dunia Rian benar-benar runtuh. Ini bukan lagi hanya tentang kartu yang ditolak atau kalung yang belum lunas. Ini tentang kehilangan segalanya. Rumahnya. Kehidupannya yang nyaman. Istrinya yang selama ini menjadi jaring pengamannya. Tidak. Aku tidak mau cerai, teriak Rian. Keputusasaan mengubahnya menjadi marah. Ia berdiri. Tangannya menggebrak meja. Ini rumahku juga. Kamu tidak bisa mengusirku. Alisa bahkan tidak bergeming. Ia sudah mengantisipasi reaksi ini. Secara hukum, apartemen ini masih dalam cicilan atas nama kita berdua. Tapi secara moral, kamu sudah kehilangan hakmu saat kamu menjadikannya markas untuk pengkhianatanmu. Jawabnya dingin. Dan jika kamu memaksa untuk tetap di sini, aku tidak akan segan menggunakan semua bukti ini. Ia menunjuk tumpukan kertas di meja. Di pengadilan. Aku akan memastikan semua orang tahu bahwa kamu bukan hanya seorang pezina, tapi juga seorang pencuri. Ancaman itu berhasil. Rian tahu Alisa tidak main-main. Alisa punya bukti, sementara ia tidak punya apa-apa. Bahkan uang di dompetnya tidak cukup untuk menyewa pengacara yang baik. Aku mau kamu pergi, kata Alisa. Kini berdiri juga. Tatapannya keras. Aku mau kamu keluar dari hidupku. Dan kamu bisa memulainya dengan keluar dari apartemen ini. Malam ini. Tapi, aku mau kemana? Suara Rian terdengar seperti rengekan anak kecil. Alisa menatapnya tanpa simpati sedikit pun. Bukankah kamu punya keluarga lain? Keluarga yang sangat kamu pedulikan sampai rela mengorbankan keluargamu sendiri? Coba saja hubungi mereka. Lihat apakah sang pahlawan akan disambut saat ia pulang dalam keadaan kalah dan tanpa uang sepeser pun. Sindiran itu telak. Rian terdiam. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu Alisa benar. Sinta dan keluarganya memujanya karena ia adalah solusi. Saat ia menjadi masalah, ia tidak yakin akan diterima dengan tangan terbuka. Dengan bahu yang terkulai, Rian berjalan lunglai ke kamar tidur. Ia memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam tas ranselnya dengan gerakan serampangan. Alisa mengikutinya, berdiri di ambang pintu, memastikan ia tidak mengambil barang lain selain miliknya pribadi. Saat Rian berjalan melewatinya menuju pintu keluar, ia berhenti sejenak. Kamu akan menyesal, Liz. Desisnya lemah. Alisa menatap lurus ke matanya. Satu-satunya hal yang aku sesali, Rian, adalah karena tidak menyadarinya lebih cepat. Pintu apartemen tertutup di belakang Rian, meninggalkan keheningan yang pekat. Konfrontasi telah berakhir. Adrenalin yang selama ini memompanya surut seketika, meninggalkan Alisa dengan tubuh yang gemetar dan lelah luar biasa. Ia bersandar di pintu, perlahan merosot hingga duduk di lantai yang dingin. Ia tidak menangis. Belum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa jam terakhir, ia sendirian.
Tidak ada lagi musuh yang harus dihadapi. Tidak ada lagi strategi yang harus dijalankan. Yang tersisa hanyalah dia dan puing-puing pernikahannya. Keheningan di apartemen itu adalah suara kebebasannya. Tetapi malam itu, suara itu juga terdengar sangat mirip dengan suara kesepian. Pertempuran telah ia menangkan. Tapi perang untuk membangun kembali hidupnya baru saja akan dimulai. Setelah pintu tertutup dan suara langkah kaki Rian menghilang di lorong, keheningan di dalam apartemen terasa memekakan telinga. Selama beberapa menit, Alisa hanya duduk di lantai yang dingin, bersandar pada pintu, membiarkan tubuhnya memproses guncangan dari konfrontasi tadi. Ia tidak menangis. Rasanya seolah sumur air matanya telah mengering, digantikan oleh gurun kelelahan yang luas. Pertempuran pertama telah dimenangkan. Musuh telah diusir dari benteng. Tapi benteng itu kini terasa kosong dan rusak. Perlahan, ia bangkit. Naluri untuk mengembalikan keteraturan mengambil alih. Ia berjalan ke dapur dan melihat bungkusan martabak keju yang dibawa Rian tergeletak di meja. Sebuah persembahan damai yang palsu. Tanpa pikir panjang, ia mengambil bungkusan itu dan membuangnya ke tempat sampah. Ia tidak mau ada sisa-sisa dari pria itu di rumahnya. Ia bergerak ke kamar tidur. Sprei, selimut, dan sarung bantal yang semalam mereka tiduri bersama ia lucuti dari kasur dengan gerakan cepat dan efisien. Ia memasukkannya ke dalam mesin cuci, menuangkan deterjen lebih banyak dari biasanya, seolah ingin membersihkan bukan hanya kain, tapi juga jejak dan kenangan. Ia membuka lemari, menatap sisa-sisa pakaian Rian yang tergantung rapi. Ia mengambil kantong sampah hitam yang besar dan mulai memasukkan semuanya ke dalam. Kemeja kerja, kaos santai, bahkan dasi yang pernah ia pilihkan untuk Rian. Ia akan menyumbangkan semuanya. Saat sedang membersihkan meja nakas di sisi ranjang Rian, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Ia mengabaikannya. Beberapa detik kemudian, nomor yang sama menelepon lagi. Dengan perasaan jengkel, ia mengangkatnya. Halo. Kamu Alisa, kan? Suara seorang perempuan yang terdengar muda dan ketus menyambar dari seberang. Ini aku, Sinta. Mas Rian ada sama kamu. Alisa membeku sesaat. Keberanian perempuan ini sungguh di luar dugaan. Ia bahkan tidak mencoba berbasa-basi. Bukan urusanmu, jawab Alisa dingin, hendak menutup telepon. Tunggu, teriak Sinta. Kamu apain Mas Rian? Kenapa dia telepon aku sambil nangis-nangis? Kamu usir dia? Hei, kamu itu nggak punya hati ya? Dia itu suami kamu. Alisa tertawa kecil. Tawa yang terdengar sinis bahkan di telinganya sendiri. Lucu sekali kata. Suami, itu keluar dari mulutmu. Dengar, ya. Apa yang terjadi antara aku dan suamiku adalah urusan kami. Kalau kamu begitu peduli padanya, kenapa tidak kamu saja yang menampungnya sekarang? Memang, dia lagi di jalan ke tempatku. Balas Sinta, nadanya meninggi. Tapi masalahnya bukan itu. Gara-gara kamu, semua kartunya diblokir. Pembayaran terakhir untuk pernikahan adikku jadi terhambat. Kamu sengaja, kan? Kamu mau merusak kebahagiaan keluarga kami. Tuduhan itu begitu absurd, begitu tidak tahu malu, hingga Alisa hanya bisa terdiam karena syok. Perempuan ini, yang telah berselingkuh dengan suaminya dan ikut menikmati uang hasil jerih payahnya, kini berani menuduhnya sebagai perusak. Seolah-olah bantuan finansial dari Rian adalah haknya, dan Alisa adalah pihak jahat yang merebut hak itu. Dengar, Sinta, kata Alisa. Suaranya kini tenang namun mengandung ancaman. Masalah pernikahan adikmu adalah masalahmu dengan kekasihmu, yang kebetulan masih menjadi suamiku secara hukum. Uang yang dia gunakan untuk membiayai kalian adalah uang curian dari keluarga kami. Jadi, jangan pernah berani-beraninya meneleponku dan menuntut seolah kamu punya hak. Jangan hubungi aku lagi.
Alisa langsung memutus sambungan dan memblokir nomor itu. Tangannya sedikit gemetar karena marah. Ia pikir dengan perginya Rian, drama ini akan selesai. Ternyata, ia baru saja membuka pintu ke babak baru yang lebih kotor. Benar saja, teror tidak berhenti di situ. Setengah jam kemudian, rentetan pesan masuk dari nomor yang berbeda. Kali ini isinya penuh dengan caci maki dan tuduhan. Dasar istri pelit. Kamu pikir Mas Rian bahagia sama kamu? Perempuan dingin gak punya perasaan. Alisa tahu ini pasti Sinta. Ia tidak membalas, hanya mengambil tangkapan layar dari semua pesan itu, menyimpannya dalam satu folder khusus di ponselnya, lalu memblokir nomor itu lagi. Malam itu, ia mencoba tidur, tapi matanya sulit terpejam. Apartemen terasa terlalu besar dan terlalu sunyi. Setiap suara kecil, derit kulkas, tetesan air dari keran, terdengar seperti langkah kaki hantu. Ia merasa sendirian, tapi ia juga merasa lega. Ia lebih baik sendirian dalam kebenaran daripada hidup berdua dalam kebohongan. Keesokan harinya, saat ia sedang berusaha fokus bekerja di kantor, sebuah panggilan masuk lagi dari nomor tak dikenal. Kali ini, ia ragu-ragu mengangkatnya. Halo, Assalamualaikum. Suara seorang wanita parubaya yang terdengar lembut dan sedikit serak menyapanya. Waalaikumsalam. Maaf, ini siapa ya? Ini ibunya Sinta, Nak Alisa. Jantung Alisa mencelos. Jadi sekarang, mereka mengerahkan seluruh keluarga untuk menyerangnya. Nak Alisa, Tante mohon maaf kalau mengganggu. Wanita itu melanjutkan dengan nada yang dibuat sedih. Tante dengar ada masalah antara Nak Alisa dan Nak Rian. Nak Rian itu anak yang baik sekali. Nak, dia sudah banyak sekali membantu keluarga kami. Kami ini orang susah. Nak, kalau bukan karena Nak Rian, pernikahan Dina, adiknya Sinta, tidak akan bisa terlaksana. Tante mohon, janganlah karena salah paham kecil Nak Alisa jadi tega begini. Kasihanilah kami, Nak. Manipulasi. Itu adalah manipulasi murahan yang menjijikan. Mereka memposisikan diri sebagai korban yang malang, dan Rian sebagai pahlawan, sementara Alisa adalah penjahat yang kejam. Kemarahan Alisa mendidih. Ibu, jawab Alisa, berusaha menjaga suaranya tetap hormat namun tegas. Kebaikan hati, Nak Rian. Itu menggunakan uang yang bukan haknya. Uang itu adalah uang nafkah saya dan tabungan masa depan kami. Kalau ibu mau berterima kasih, seharusnya ibu berterima kasih pada saya, karena tanpa kerja keras saya, Nak Rian, tidak akan punya apa-apa untuk diberikan pada keluarga ibu. Dan mohon maaf, saya tidak punya kewajiban untuk mengasihani orang yang sudah bersekongkol dengan suami saya untuk mengkhianati saya. Tolong jangan hubungi saya lagi. Ia menutup telepon sebelum wanita itu sempat menjawab. Ia merasa muak. Mereka bukan hanya pencuri, tapi juga tidak punya rasa malu sedikitpun. Puncak dari badai ini terjadi 2 hari kemudian. Alisa sedang berjalan kembali ke kantornya setelah makan siang. Saat ia melintasi lobi gedung yang ramai, seseorang tiba-tiba mencegat langkahnya. Sinta. Ia berdiri di sana, dengan lengan terlipat di dada dan wajah penuh amarah. Kita perlu bicara, desis Sinta. Aku tidak punya urusan denganmu, jawab Alisa, mencoba berjalan melewatinya. Tapi Sinta menahan lengannya. Oh, punya. Kamu punya urusan sama aku, katanya. Suaranya mulai meninggi, menarik perhatian beberapa orang di lobi. Kamu pikir kamu bisa menang dengan cara begini? Mengusir Mas Rian? Memblokir semua uangnya? Kamu itu istri macam apa? Alisa berhenti. Ia menatap Sinta dengan tajam. Ia tidak akan membiarkan perempuan ini mempermalukannya di depan umum. Ia menarik napas, mengumpulkan ketenangannya. Turunkan suaramu.
kata Alisa dengan suara rendah namun penuh penekanan. Cukup untuk didengar Sinta saja. Atau aku akan panggil satpam sekarang juga. Kamu mau semua orang di lobi ini mendengar cerita tentang bagaimana kamu menjadi simpanan suami orang dan morotin uangnya untuk biaya nikah adikmu. Wajah Sinta langsung pucat. Ancaman itu tepat sasaran. Ia tidak menyangka Alisa akan melawan dengan begitu tajam dan tanpa rasa takut. Dengar baik-baik, karena aku hanya akan mengatakan ini sekali, lanjut Alisa. Matanya tak berkedip. Setiap telepon darimu, dari ibumu, setiap pesan yang kalian kirim, semuanya sudah saya simpan. Pertemuan kita di sini sekarang juga sedang direkam oleh ponsel saya. Alisa sedikit mengangkat ponsel di tangannya. Ini semua namanya pelecehan dan perbuatan tidak menyenangkan. Satu kali lagi saja kamu atau keluargamu mencoba menggangguku, di sini, di rumah, atau dimanapun, semua bukti ini akan saya serahkan pada pengacara saya, dan kita akan bertemu di kantor polisi. Paham? Sinta menatap Alisa dengan campuran benci dan kaget. Ia kehilangan kata-kata. Ia datang untuk mengintimidasi, tapi ia malah diintimidasi balik. Perempuan di hadapannya bukanlah istri lemah yang bisa ia injak-injak. Perempuan ini adalah seorang petarung. Sekarang, pergi dari tempat kerjaku, perintah Alisa dengan nada final. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sinta berbalik dan berjalan cepat keluar dari lobi, menelan kekalahan dan rasa malunya. Alisa berdiri diam sejenak, merasakan adrenalinnya perlahan surut. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia merasa menang. Ia telah menghadapi badai itu secara langsung dan keluar sebagai pemenang. Ia berjalan menuju lift. Kepalanya terangkat tinggi. Ia mungkin telah kehilangan seorang suami, tapi dalam prosesnya, ia menemukan seorang pejuang di dalam dirinya yang tidak pernah ia tahu ada. Setibanya di meja kerjanya, ia langsung mengirimkan rekaman suara dari konfrontasi di lobi tadi ke Ibu Ratna, pengacaranya, dengan subjek, bukti tambahan, pelecehan oleh pihak ketiga. Perangnya belum usai, dan ia akan memastikan ia memiliki semua amunisi yang ia butuhkan. Perang sesungguhnya dimulai bukan dengan teriakan atau air mata, melainkan di dalam sebuah ruangan berpendingin udara yang steril, di atas meja mahoni yang panjang, di antara tumpukan dokumen yang diikat pita merah. Sesi mediasi pertama di kantor pengacara terasa seperti sebuah prosedur bedah yang dingin, di mana sebuah jalinan hidup bernama pernikahan dibedah, dipisahkan otot dan tulangnya, lalu dinilai harganya dalam rupiah. Alisa datang bersama Ibu Ratna, pengacaranya yang tenang dan kompeten. Ia duduk tegak, mengenakan blus terbaiknya, seolah sedang menghadiri rapat dewan direksi. Di seberang meja, duduklah Rian. Penampilannya tampak kacau. Wajahnya kuyu, kantung matanya menghitam, dan kemejanya sedikit kusut. Di sampingnya duduk seorang pengacara pria parubaya yang tampak lebih banyak menguap daripada mendengarkan. Alisa menduga, ini adalah pengacara termurah yang bisa Rian temukan. Mungkin dibayar dengan sisa-sisa uang pinjaman. Mediator, seorang pria berkacamata yang netral, membuka sesi dengan membacakan prosedur. Suasananya begitu formal dan kaku, sangat kontras dengan keintiman yang pernah mereka bagi. Pengacara Rian memulai lebih dulu. Dengan suara yang terdengar malas, ia menyampaikan tuntutan kliennya. Pembagian harta gonogini secara adil, 50% untuk masing-masing pihak. Ini termasuk aset utama mereka, yaitu apartemen yang sedang mereka cicil, serta seluruh saldo tabungan bersama yang kini, menurutnya, dikuasai secara sepihak oleh Ibu Alisa. Ia mencoba membangun narasi bahwa Alisa adalah istri yang serakah dan mengontrol, yang telah mengambil semua aset dan meninggalkan suaminya tanpa apa-apa. Alisa hanya diam, membiarkan Ibu Ratna yang mengambil alih. Saat gilirannya tiba, Ibu Ratna tidak meninggikan suaranya. Ia berbicara dengan tenang dan terstruktur, meletakkan dokumen satu persatu di atas meja seolah sedang menyajikan bukti di pengadilan.
Dengan hormat, Bapak mediator dan rekan pengacara, mulainya. Kami menolak dalil yang menyatakan klien saya menguasai aset secara sepihak. Yang dilakukan oleh klien saya adalah sebuah tindakan penyelamatan aset. Tindakan ini terpaksa dilakukan setelah klien saya menemukan adanya penyelewengan dana bersama yang dilakukan oleh tergugat, Bapak Rian Adriansyah, secara sistematis selama hampir 1 tahun. Ibu Ratna kemudian menyajikan spreadsheet, audit, yang telah disiapkan Alisa, yang kini sudah dicetak rapi dan dijilid. Di hadapan kita semua adalah rincian dari penyelewengan dana tersebut. Totalnya mencapai Rp78.500.000. Dana ini, yang merupakan harta bersama, telah digunakan oleh Bapak Rian tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan klien saya, untuk kepentingan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan perkawinan mereka. Ia melanjutkan dengan menunjukkan salinan invoice pernikahan, bukti transfer, dan laporan kartu kredit. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai pernikahan adik dari seorang wanita bernama Sinta Anindita, yang juga merupakan pihak ketiga dalam rusaknya rumah tangga ini. Wajah Rian semakin pucat. Pengacaranya tampak sedikit terkejut, seolah ia baru mendengar detail ini untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, Ibu Ratna menyimpulkan, tuntutan kami jelas. Sebelum dilakukan pembagian harta bersama, total dana yang telah diselewengkan oleh Bapak Rian, yaitu sebesar Rp78.500.000, harus diperhitungkan dan dipotong dari bagian hak yang seharusnya diterima oleh Bapak Rian. Setelah itu, sisa aset barulah bisa dibagi secara adil. Argumen itu begitu kuat, begitu didukung oleh bukti yang tak terbantahkan, hingga pengacara Rian tidak bisa berkata banyak. Sesi mediasi hari itu berakhir dengan jalan buntu, tapi Alisa dan Ibu Ratna tahu mereka berada di atas angin. Proses hukum itu berjalan lambat dan menguras emosi. Setiap sesi pertemuan, setiap dokumen yang harus ditandatangani, terasa seperti mengorek luka lama. Alisa harus tetap kuat, memisahkan emosinya dari fakta. Di luar ruang sidang, Rian mencoba menghubunginya beberapa kali. Bukan lagi dengan amarah, melainkan dengan pesan-pesan yang memelas. Liz, aku mohon, jangan ambil semuanya. Apartemen itu satu-satunya yang kita punya. Aku sekarang tinggal di kos sempit. Aku nggak punya apa-apa lagi. Aku tahu aku salah. Tapi apa kamu nggak ingat semua tahun-tahun baik yang pernah kita lalui? Apa semua itu nggak ada artinya sama sekali? Alisa membaca pesan-pesan itu dengan hati yang beku. Ada sedikit rasa kasihan yang muncul, sisa dari Alisa yang lama, tapi ia segera menepisnya. Ia tidak membalas. Ia hanya meneruskan semua pesan itu ke Ibu Ratna, yang menasihatinya untuk tidak berkomunikasi langsung dengan Rian. Biarkan proses hukum yang berjalan, katanya. Dari seorang teman lama yang kebetulan bertemu dengannya, Alisa mendapat sedikit kabar tentang kehidupan baru Rian. Hubungannya dengan Sinta ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Tanpa aliran dana yang lancar, pesona, pahlawan, Rian memudar. Mereka sering bertengkar hebat karena masalah uang. Keluarga Sinta yang dulu memujanya, kini mulai memandangnya sebagai beban. Pernikahan Dina tetap berjalan, tapi dengan skala yang jauh lebih kecil dan meninggalkan banyak utang yang kini ditagihkan pada Rian dan Sinta. Rian harus menjual motor kesayangannya untuk menutupi sebagian biaya. Alisa mendengarkan cerita itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa puas atau bahagia. Yang ada hanyalah perasaan lega karena ia sudah keluar dari lingkaran beracun itu. Ia menyadari bahwa Rian tidak mencintai Sinta. Rian hanya mencintai versi dirinya saat bersama Sinta, versi yang kuat, dermawan, dan dibutuhkan. Ketika versi itu tidak bisa lagi dipertahankan, semuanya pun ikut runtuh. Beberapa bulan kemudian, putusan akhir dari pengadilan agama keluar. Hakim menyetujui gugatan cerai Alisa.
Dan yang terpenting, hakim juga mengabulkan tuntutannya terkait harta Gonogini. Pengadilan menetapkan bahwa kerugian finansial akibat tindakan Rian harus dikompensasikan dari bagian haknya. Apartemen mereka akan dinilai harganya, dan dari total nilai itu, bagian Rian akan dipotong sebesar kerugian yang telah ia timbulkan sebelum sisanya dibagi dua. Secara praktis, ini berarti Alisa akan mendapatkan bagian yang jauh lebih besar. Itu adalah kemenangan mutlak. Ibu Ratna meneleponnya sore itu untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Selamat, Bu Alisa. Semuanya sudah selesai. Anda bebas. Setelah menutup telepon, Alisa duduk terdiam di sofa apartemennya. Bebas. Kata itu terasa aneh. Proses yang pahit dan melelahkan itu akhirnya berakhir. Tidak ada sorak-sorai kemenangan. Tidak ada pesta perayaan. Yang ada hanyalah keheningan. Ia menatap sekeliling apartemen yang sebentar lagi mungkin harus ia jual atau ia lunasi sendiri. Badai telah berlalu, menyisakan langit yang bersih namun juga lanskap yang porak-poranda. Kini, tugas terberat menantinya, membangun kembali semuanya dari awal, seorang diri. Kemenangan di pengadilan terasa aneh. Tidak ada euforia, tidak ada pesta pora. Rasanya lebih seperti keluar dari ruang operasi setelah prosedur yang panjang dan menyakitkan. Kau lega karena penyakitnya sudah diangkat. Tapi tubuhmu masih penuh jahitan dan rasa ngilu. Alisa telah memenangkan perang. Tapi sekarang ia berdiri sendirian di tengah medan pertempuran yang porak-poranda, dikelilingi puing-puing dari kehidupan yang pernah ia kenal. Tugasnya sekarang adalah yang paling berat. Membangun kembali. Langkah pertama adalah yang paling logis dan juga yang paling emosional. Memutuskan nasib apartemen itu. Setiap sudutnya berbisik tentang kenangan. Baik yang indah maupun yang palsu. Sofa tempat mereka merencanakan masa depan. Dapur tempat ia memasak makanan favorit Rian. Balkon tempat mereka pernah memandang kembang api tahun baru bersama. Tinggal di sana lebih lama terasa seperti tinggal di dalam museum pengkhianatan. Ia butuh awal yang baru. Ia memutuskan untuk menjualnya. Proses mengosongkan apartemen menjadi sebuah ritual katarsis. Ia membeli puluhan kardus dan selotip, lalu mulai memilah-milah isi hidupnya selama 5 tahun terakhir. Ia membuat 3 kategori: simpan, sumbangkan, buang. Barang-barang Rian yang masih tersisa, beberapa buku lama, piala futsal dari masa kuliah, jaket yang tertinggal, langsung masuk ke dalam kantong sampah hitam besar tanpa keraguan sedikit pun. Ia bahkan tidak akan menawarkannya kembali pada Rian. Pria itu sudah tidak ada lagi dalam hidupnya. Yang lebih sulit adalah memilah barang-barang bersama. Album foto pernikahan mereka. Ia menatap sampulnya yang elegan untuk waktu yang lama. Di dalamnya ada foto seorang wanita muda yang tersenyum penuh harapan, naif, dan tidak tahu apa-apa. Wanita itu terasa seperti orang asing baginya sekarang. Dengan berat hati, tapi dengan tekad yang bulat, ia memasukkan album itu ke dalam kardus, buang. Ia tidak perlu pengingat fisik dari sebuah kebohongan. Kenangan baik yang pernah ada, biarlah tersimpan di sudut pikirannya yang paling jauh, seperti file yang diarsipkan, bukan yang dipajang di ruang tamu. Setiap barang yang ia masukkan ke dalam kardus, simpan, adalah barang yang murni miliknya, yang mendefinisikan dirinya sebelum dan di luar statusnya sebagai istri Rian. Buku-buku favoritnya, koleksi tanamannya, ijazah kuliahnya, foto-foto bersama teman-temannya dari masa lajang. Proses itu membantunya menemukan kembali dirinya, kepingan demi kepingan. Setelah apartemen terjual dan urusannya selesai, Alisa mendapatkan bagiannya. Jumlahnya cukup besar, memberinya fondasi finansial yang kokoh untuk memulai lagi. Ia tidak terburu-buru membeli properti baru. Untuk sementara, ia menyewa sebuah apartemen studio yang modern dan minimalis di gedung yang berbeda, di lingkungan yang berbeda. Tempat yang tidak punya sejarah.
Malam pertama di apartemen barunya terasa begitu sunyi. Ia duduk di atas kasur yang masih terbungkus plastik, dikelilingi kardus-kardus yang belum dibuka. Tidak ada suara televisi dari ruang sebelah. Tidak ada suara Rian yang mendengkur pelan. Hanya ada suara dengung pendingin udara. Untuk pertama kalinya, rasa sepi yang tajam menyergapnya. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh juga. Ia tidak menangisi Rian. Ia menangisi waktu yang hilang, kepercayaan yang hancur, dan mimpi yang harus ia kubur. Ia membiarkan dirinya larut dalam kesedihan itu untuk satu malam saja. Ia tahu, ia harus merasakan sakitnya untuk bisa benar-benar sembuh. Keesokan paginya, ia bangun dengan mata bengkak tapi dengan semangat baru. Ia membuka laptopnya dan membuat sebuah spreadsheet baru. Bukan lagi proyek rumah Kamboja. Ia menamainya Proyek Alisa Mandiri. Ia mulai merencanakan keuangannya sendiri. Tanpa ada variabel tak terduga bernama Rian, semuanya terasa lebih pasti dan terkendali. Ia membuat anggaran, menetapkan target tabungan baru, dan mulai meneliti pilihan investasi. Keahliannya di bidang keuangan kini menjadi senjatanya untuk membangun kembali hidupnya. Perlahan tapi pasti, ia mulai mengisi kekosongan dalam hidupnya bukan dengan kesedihan, tapi dengan kegiatan. Ia menghubungi kembali teman-teman lamanya yang sempat ia abaikan karena terlalu fokus pada pernikahannya. Mereka menyambutnya dengan tangan terbuka, tanpa banyak bertanya. Hanya menawarkan telinga untuk mendengar dan pundak untuk bersandar. Mereka mengajaknya makan malam, menonton film, dan bergosip hingga larut malam, mengingatkannya pada betapa menyenangkannya hidup tanpa harus selalu berkompromi. Ia juga mendaftarkan diri di sebuah kelas yoga di akhir pekan. Gerakan-gerakan yang menuntut fokus dan keseimbangan itu membantunya menenangkan pikirannya yang kacau. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup kekuatan baru, dan setiap hembusan napas terasa seperti melepaskan sisa-sisa racun dari masa lalunya. Ia mulai menikmati kesendiriannya. Ia bisa membaca buku berjam-jam tanpa gangguan, menonton serial TV yang ia suka tanpa ada yang mengeluh, dan memasak makanan aneh yang hanya ia yang mau makan. Ia menemukan kembali kemewahan menjadi dirinya sendiri. Sekitar 6 bulan setelah perceraiannya resmi, ia tidak sengaja bertemu dengan salah satu teman lama Rian di sebuah supermarket. Pria itu tampak canggung, tapi akhirnya memberanikan diri untuk menyapa. Setelah basa-basi singkat, ia berkata dengan nada ragu, "Aku dengar soal kamu dan Rian. Aku ikut prihatin." "Terima kasih. Aku baik-baik saja sekarang," jawab Alisa dengan senyum tulus. Pria itu tampak ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Rian, dia kacau sekali sekarang. Setelah putus dari pacarnya itu, dia jadi sering murung. Katanya sih, mereka putus karena masalah uang gak ada habisnya. Pekerjaan Rian juga berantakan. Performanya turun drastis. Terakhir aku dengar, dia keluar dari pekerjaannya dan sekarang tinggal lagi sama orang tuanya." Alisa mendengarkan cerita itu. Tidak ada rasa kemenangan atau kepuasan dalam hatinya. Yang ada hanyalah perasaan kasihan yang samar dan jauh. Seperti kasihan pada orang asing yang bernasib malang. Ia juga merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa. Keputusan yang ia ambil, meski menyakitkan, telah menyelamatkannya dari terseret ke dalam lubang hitam yang sama. Rian, sang pahlawan palsu, telah kehilangan segalanya saat sumber dananya ditutup. Citranya, hubungannya, karirnya, semuanya dibangun di atas fondasi uang yang bukan miliknya. Saat fondasi itu ditarik, seluruh bangunannya pun runtuh. Semoga dia bisa bangkit lagi. Hanya itu yang bisa Alisa katakan. Dan ia mengatakannya dengan tulus. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Rian sudah menjadi bagian dari masa lalunya. Sebuah pelajaran mahal yang harus ia bayar. Malam itu, di apartemen studionya yang kini sudah tertata rapi dan nyaman, Alisa duduk di balkon kecilnya.
Ia menatap kerlip lampu kota Bekasi di kejauhan. Ia menyeruput teh melati hangat dari cangkir favoritnya. Apartemen itu mungkin kecil, tapi terasa begitu luas dan penuh dengan potensinya sendiri. Ia tidak lagi membangun di atas puing kemenangan. Ia telah membersihkan puing-puing itu, dan kini ia berdiri di atas tanah yang baru dan subur, siap untuk menanam benih-benih baru untuk masa depannya sendiri. Ia belum tahu apa yang akan tumbuh, tapi ia tahu, apapun itu, ia yang akan menanam dan merawatnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, masa depan terasa begitu cerah dan penuh harapan. 2 tahun berlalu. Waktu, seperti air yang mengalir, perlahan mengikis tepi-tepi tajam dari luka lama, meninggalkannya sebagai bekas luka yang pudar, sebuah pengingat, bukan lagi sumber rasa sakit. Kehidupan Alisa telah menemukan ritmenya yang baru, sebuah melodi yang ia ciptakan sendiri, yang tenang, kuat, dan penuh harmoni. Apartemen studio yang dulu menjadi tempat perlindungannya telah ia tinggalkan setahun yang lalu. Karirnya menanjak pesat. Ia mendapatkan promosi menjadi kepala departemen keuangan, sebuah pencapaian yang ia raih murni karena kerja keras dan kompetensinya. Dengan pendapatan yang lebih dari cukup dan perencanaan keuangan yang matang, ia akhirnya berhasil mewujudkan mimpi lamanya, sendirian. Rumah itu bukan rumah mungil dengan pohon Kamboja dari brosur masa lalunya. Rumah ini lebih baik. Sebuah rumah bergaya modern tropis di sebuah klaster yang tenang, tidak terlalu jauh dari pusat kota. Halamannya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk sebuah taman kecil dan teras untuk bersantai di sore hari. Ini bukan rumah kompromi. Ini adalah rumah Alisa. Setiap ubin, setiap cat dinding, setiap rabot, adalah pilihan dan seleranya 100%. Pagi itu, di hari Minggu yang cerah, Alisa sedang melakukan hal yang paling ia nikmati di akhir pekan, merapikan ruang kerjanya. Ia telah membeli laptop baru yang lebih canggih, dan ia berencana untuk menjual laptop lamanya. Laptop yang menjadi saksi bisu dari hari-hari tergelap dalam hidupnya. Sebelum menjualnya, ia harus memastikan semua data pribadinya terhapus bersih. Ia menyalakan laptop tua itu. Layarnya berkedip hidup, menampilkan desktop yang sudah lama tidak ia lihat. Ia mulai memindahkan file-file penting ke hard disk eksternal. Saat sedang menjelajahi folder dokumen, matanya tertumbuk pada sebuah nama folder yang hampir ia lupakan. Bukti. Rasa penasaran mendorong